warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu ingin berterima kasih kepada kalian karena kalian telah bersedia hadir di ruangan Ibu pada hari ini untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok. Nah, jadi konseling kelompok kita pada hari ini itu di mana kalian ini bisa menceritakan apapun yang menjadi hambatan kalian dalam kegiatan sehari-hari. Nah, jadi kalian di sini diminta untuk bercerita seterbuka mungkin dan tidak perlu khawatir karena dalam BK itu ada yang dinamakan asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini apapun yang kalian sampaikan di sini tidak akan tersebar luas kemanapun, hanya sampai di ruangan ini saja. Dan ada juga kalian juga diminta untuk cerita seterbuka mungkin karena dalam BK itu tidak hanya asas kerahasiaan yang ada juga yang dinamakan asas kesukarelaan, di mana kalian ini diminta untuk bercerita secara sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun. Nah, sebelum melangkah ke tahap inti, Ibu ingin kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Lia, saya berasal dari kelas 8A. Perkenalkan nama saya Rina dari kelas 8B. Oke, Lia dan Rina ya. Iya Bu. Jadi kalian sudah saling mengenal. Nah, tanpa berlama-lama kita masuk ke tahap intinya saja. Ibu ingin mengajak kalian berbincang santai terlebih dahulu. Bagaimana kalau kita mulai pertemuan kita kali ini dengan pertanyaan yang sederhana ya. Kira-kira apa yang biasanya kalian rasakan ketika harus tampil di depan orang banyak atau mengerjakan sesuatu yang penting? Saya Bu. Ya, silakan. Kalau saya Bu biasanya itu langsung merasa grogi dan rasanya seperti orang yang orang-orang melihat ke saya terus akhirnya saya tuh merasa ragu begitu. Saya juga Bu. Ya. Kalau saya itu Bu, kadang Kak belum mulai sudah kepikiran maka Bu, nanti kalau gagal Kak bagaimana? Jadi akhirnya ragu terus Kak untuk mau mencoba Bu. Oh, jadi kalian berdua ini kelihatannya sering merasa ragu dan tidak yakin sama diri sendiri. Jadi kira-kira kalian setuju tidak kalau kita sebut saja ini sebagai rasa kurang percaya diri? Iya Bu, setuju. Nah, baik. Kalau begitu, siapa yang mau mulai dulu membagikan pengalaman pribadinya yang paling berkesan tentang rasa tidak percaya diri? Saya Bu. Ya, silakan ya. Waktu itu Bu, pas ku disuruh presentasi kelompok, saya yang disuruh harus buka presentasinya. Tapi karena rasa grogiku dan suaraku itu mulai bergetar dan sempat lupa beberapa bagian. Di sini juga teman-temanku sebenarnya tidak bilang dia apa-apa, tapi saya merasa rendah diri dan merasa bahwa saya ini gagal membuka presentasi tersebut. Nah, sejak itu saya kalau selalu minta teman yang lain saja yang presentasi duluan, jangan saya begitu. Kalau Rina? Iya Bu, saya juga pernah begitu. Dulu tuh Bu, pernah Kak ikut lomba pidato, tetapi pas Kak lihat peserta-peserta lain bagus-bagus Ki Bu, saya merasa Kak tidak layak untuk tampil. Akhirnya pas tampil Kak itu tampil seadanya aja Kak. Dan sejak itu tidak pernah mau daftar lomba apapun itu karena takut Kak untuk gagal. Takut gagal dia. Jadi Lia setelah mendengarkan ceritanya Rina tadi, bagaimana perasaan tak? Kalau saya pikir tuh Bu, cuma saya aja yang merasa takut tampil di depan orang-orang, tapi ternyata Rina juga begitu. Jadi saya rasa kayak ternyata tidak sendiri ya. Oke, terima kasih Rina, Rina, karena kalian berani bagikan cerita yang sangat personal, yang sangat pribadi lah.
Jadi sekarang coba kita pikirkan sama-sama apa yang biasanya kalian katakan ke dirinya sendiri ketika rasa tidak percaya diri itu muncul. Saya Bu sering bilang ke diriku sendiri itu pasti salah ini, sama bilang Kak juga Bu pasti jelek hasilnya. Nah, kalau saya tuh bu langsung kan berpikir bilang indah bisa kayak ini, buat apa kak coba-coba. Nah, jadi kalimat-kalimat seperti itu tuh yang sangat keras ke diri kita sendiri. Jadi kira-kira kalau mau diubah itu jadi sesuatu yang lebih mendukung, kalian ini mau bilang apa ke dirinya sendiri? Mungkin kalau saya bu mau bilang ke diriku sendiri bahwa saya memang belum bisa sempurna mungkin, tapi setidaknya saya sedang belajar. Kalau saya tuh Bu mau Kak belajar bilang berhaknya Kak untuk mencoba, meskipun belum tentu apa yang itu ku coba berhasil ke Bu. Nah, jadi kalimat-kalimat seperti itu kalimat yang sangat bijak jadi kalian ini sudah mulai menemukan caranya untuk memperlakukan diri kalian sendiri dengan lebih baik. Kalau boleh tahu setelah hari ini apa kira-kira langkah kecil yang mau kalian coba untuk mulai membangun kepercayaan dirinya kalian? Kalau saya bu mau mencoba hal kecil dulu seperti mengambil waktu presentasi, tidak harus di bagian awal, tapi saya coba dulu, siapa tahu bisa. Saya juga Bu mau Kak coba jadi MC pas secara kelas, dan cuma bagian pembuka tapi saya pikir saya coba dulu, siapa tahu bisa Kak. Oke, jadi kalian sangat luar biasa yang kalian rencanakan itu sangat luar biasa. Jadi hari ini kita tidak hanya jujur sama diri kita sendiri, tapi saling mendengarkan juga, saling menguatkan. Jadi kepercayaan diri itu bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba, tapi dibangun dari langkah-langkah yang kecil atau hal-hal yang kecil. Nah, seperti yang kalian rencanakan tadi. Nah, baik, Ibu rasa sudah cukup untuk sesi konseling kita pada hari ini karena melihat waktu juga sudah ini sudah masuk nih jam pelajaran selanjutnya terima kasih banyak Lia dan Rina karena hari ini mau ciptakan ruang yang hangat dan aman untuk saling berbagi gitu. Jadi yang paling penting itu keberanian nyata untuk hadir dan jujur. Itu langkah besar untuk menuju perubahan. Jadi semoga kalian ini bisa terus melangkah satu langkah kecil satu langkah kecil menuju versi terbaik dari dirinya kalian masing-masing. Baik, mungkin untuk jadwal pertemuan sesi konseling kita selanjutnya itu kita akan jadwalkan minggu depan saja. Jadi kira-kira bisa Ji? Bisa Bu. Kalau begitu Bu, saya pamit nih kembali ke kelas, sudah mau masuk mata pelajaran selanjutnya. Iya, silakan. Saya juga silakan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.